Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan judul renungan pada saat hari ini ialah keadilan Allah atas penderitaan. Yang terdapat di dalam Ayub pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-12. Ayub pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ayub 34 ayatnya yang ke-12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dari Ayub pada pasal-pasal yang sebelumnya, dijelaskan bahwa ada ketiga teman Ayub, ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka mempersalahkan Ayub atas apa yang diderita oleh Ayub. Dan kalau kita perhatikan, dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Ayub pasal yang ke-34 ini, satu teman dari Ayub juga mengemukakan pendapatnya, yaitu Elihu. Elihu mulai memberikan penilaian atas apa yang diderita oleh Ayub. Kalau kita melihat di dalam judul perikop, di dalam pasal yang ke-34 ini, yaitu Allah tidak berlaku curang. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, perkataan Elihu tentang Allah yang tidak berlaku curang, Allah tidak berbuat curang, ini benar adanya. Sebab kita tahu bersama bahwa Allah ialah Allah yang adil. Dikatakan di dalam ayat pokok kita yang tadi sudah kita baca dalam ayat yang ke-12, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Karena ia tidak berlaku curang. Curang adalah perbuatan manusia yang muncul dari hati dan pikiran yang sudah cemar dosa. Sedangkan curang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah yang kita sembah tidak sedikit pun ada kecurangan di dalam dirinya. Sebab dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang sangat-sangat adil. Namun Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, rupanya penilaian Elihu akan keadilan Allah atas apa yang dialami oleh Ayub ini keliru. Dan seringkali juga kita sebagai orang percaya keliru di dalam menilai penderitaan seseorang. Keliru ketika kita menilai keadilan Allah atas penderitaan seseorang. Sebagai salah satu contoh, ketika kita melihat seseorang, kita dengan mudah mungkin berkata, mengapa dia seperti itu padahal dia setia datang beribadah? Mengapa dia mengalami sakit padahal dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Dia rajin membaca Alkitab, dia rajin berdoa. Kita sering kali dengan gampang, dengan mudah menilai sesuatu atas penderitaan seseorang. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ada dua hal yang sama-sama kita akan pelajari pada saat hari ini mengenai keadilan Allah atas penderitaan seseorang. Yang pertama, keadilan Allah atas penderitaan seseorang, yaitu penderitaan karena hukuman atas dosa. Dan ini merupakan penilaian Elihu mengenai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kalau kita melihat dalam Ayub 34 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan firman Tuhan, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Dikatakan bahwa Allah, Tuhan, mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya. Dan pernyataan ini memang benar adanya. Kita tahu bersama bahwa Allah sangat membenci dosa. Dan Allah sangat-sangatlah adil akan setiap apa yang dilakukan manusia. Bahwa segala sesuatu ada ganjarannya.
apa yang saya dan saudara lakukan ada ganjarannya. Begitu juga di dalam Roma 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Dari sini jelas kita melihat bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat. Dan begitu juga sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh oleh orang yang berbuat baik. Mengapa Tuhan menghukum umat-umatnya dengan penderitaan? Tuhan menghukum umat-umatnya melalui penderitaan. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan sebagai akibat dosa memang benar adanya. Namun tidaklah tepat jika penderitaan hanya dilihat dari penilaian itu saja. Ada juga bentuk atas penderitaan yang harus kita perhatikan, yaitu kalau yang pertama penderitaan karena hukuman atas dosa, dan yang kedua yaitu penderitaan sebagai bentuk ujian iman. Dan penderitaan inilah yang sebenarnya dialami oleh Ayub. Kita telah belajar di minggu yang lalu di dalam pasal yang pertama dijelaskan bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, untuk menguji iman Ayub. Tetapi yang perlu diingat bahwa Ayub tetap ada dalam pengawasannya Tuhan. Dalam penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Ayub. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada Ayub. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan Ayub. Ada kalanya Tuhan juga izinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai ujian iman kita. Namun Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, Tuhan juga ingin melihat kesetiaan kita. Tuhan ingin juga melihat seberapa percaya kita kepada Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan tersebut. Seperti mungkin yang dialami oleh Ayub. Penderitaan kita mungkin berbeda-beda pribadi lepas pribadi. Namun teruslah setia kepada Tuhan. Ketika kita mampu melalui penderitaan tersebut, ujian yang kita alami membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ada saatnya nanti di mana Tuhan akan menyatakan pembebasan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh Ayub, Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan Ayub untuk menguji iman Ayub. Tapi Ayub tetap setia. Ayub percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat nanti di dalam Ayub pada pasal yang terakhir, bagaimana Allah menyatakan pembebasan, Allah memulihkan setiap kehidupan Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita telah belajar dua hal dari penderitaan, keadilan Allah atas penderitaan. Dan dua hal ini yang perlu kita mengerti tentang keadilan Allah atas penderitaan manusia, dan kita harus tahu membedakan dua hal ini. Kisah Elihu dan Ayub ini memberikan kita pelajaran. Yang pertama, jika orang lain yang mengalami penderitaan, janganlah kita langsung mengambil penilaian sendiri, karena memang pemikiran manusia ialah pemikiran yang sangatlah terbatas. Jangan cepat-cepat mengambil penilaian sendiri, oh bahwa penderitaan yang dia alami itu atas hukuman Tuhan. Tidak.
salah ketika kita hanya menilai dari pandangan seperti itu saja. Dan yang kedua, ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kita yang mengerti akan diri kita masing-masing. Ketika penderitaan terjadi karena kita berbuat dosa, segeralah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan jika penderitaan yang kita alami sebagai bentuk ujian iman kita, tetaplah setia mengiring Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, sehingga iman kita menjadi iman yang sudah teruji. Iman kita menjadi iman yang berkualitas. Ayub 23 ayat yang ke-10, karena Tuhan tahu jalan hidupmu, jalan kehidupan kita. Seandainya Tuhan menguji saya dan saudara, dan kita mampu melewatinya, kita akan timbul seperti emas. Kehidupan kita akan menjadi berkat karena kita memiliki iman yang sudah teruji. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini biar menjadikan peringatan, memberikan kita pelajaran, menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita terus melakukan setiap apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan Allah yang adil, yang peduli atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas keadilan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang baik, Kau Allah yang memampukan kami untuk kami melakukan sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan perintah-perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan, kami berbuat dosa, dan biarlah kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah yang memampukan setiap kehidupan kami ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, ujian terjadi di dalam kehidupan kami, agar iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang tahan uji, berkualitas sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau terima berkat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Kami terima berkat kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.